Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu berkata, lil malaikati, kepada malaikat. Apa isi perkataannya? Inni ja'ilun fil ardi, saya akan menjadikan di bumi ini khalifah. Ya, khalifah, khalafa yani naba, ya. Khalifah yani naib, wakil, pengganti. Qalu ataj'alu fiha, mereka berkata, qalu ataj'alu fiha, mereka berkata, apakah ini, siapa yang berkata? Malaikat. Karena Allah berkata kepada malaikat, maka malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha, di bumi ini, menjadikan apa? Man yufsidu fiha, ya, orang yang merusak di bumi ini. Wa yusfikud dima, dan menumpahkan darah. As-sabak, membunuh, ya. Wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu bihamdik, ya, sedangkan kami mensucikan dengan memujimu. Wa nuqaddisu lak, dan juga mentakdiskanmu, mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ini adalah ayat kisah tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam, manusia, ya, pertama disebut sebagai khalifah. Kemudian Al-Imam Ibn Arabi menafsirkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Idh di sini isyaratun ila sarmadi, ya, isyarah kepada masa yang abadi, masa yang panjang. Masa sarmada itu, masa sarmadi itu dari mana ke masa apa? Minal azal ilal abad, daripada azal kepada abadi. Kita sebelum ada di sini, kita disebut di zaman, di masa azali. Sekarang di sini, al-an tuh sekarang di sini. Nah, dari tempat kita sekarang ini nanti pergi kemana orang mati itu? Kepada abadi. Jadi azali, ya, kemudian disebut al-an di sini di dunia, kemudian al-abadi.
Maka di depan kita itu waktu ada 3 tuh. Madhi yang dulu, al-hadir yang sekarang, al-mustaqbal. Ya. Nah, ketika Allah belum menciptakan manusia, kisahnya ya, hanya ada zaman apa yang disebut azali. Ya. Hanya ada zaman azali. Jadi kalau kita berpikir tentang 3 zaman ini, masa lalu, masa kini, masa akan datang. Sebelum masa kini diadakan, ini akal dulu kita pahami. Dan baru bermula dari masa lalu, kita menyebut azal itu masa lalu ketika kita sudah ada di masa sekarang kan? Iya kan? Nah, ketika masa sekarang belum ada dan azali ini adalah kita sebut sekarang masa lalu. Nah, azali itu pada waktu itu masa apa? Kalau kita membaca kitab Hadkul Astar kemarin, masa sekarang juga. Gitu. Ya, masanya sekarang juga. Nah, ketika kita diturunkan di sini, maka sekarang kita adalah ini sih. Sekarang yang telah kita lalui itu jadi madhi, ini al-hadir. Kalau ini kita tinggalkan semua, kita pergi ke masa abadi. Kita kan mati. Di surga kan kita abadi. Di akhirat kan artinya itu masa abadi. Apakah masa sekarang yang kita sekarang katakan ada tidak? Apalagi masa lalu yang disebut masa azali. Ya, berarti pada saat itu masa akan datang yang kita sebut sekarang, masa akan datang adalah masa abadi. Ketika kita di situ, itu sekarang. Nah, bagi Allah yang disebut azali, hadir, al-an, dan abadi, mustakbal, itu sebetulnya hanya satu sekarang saja bagi Allah. Itu, maka ada ungkapan kanallahu walam yakun ma'ahu syai'. Kanallahu, Allah ada, walam yakun ma'ahu syai', tidak ada sesuatu yang ada bersama Allah. Bila ketika abad azali, ketika al-an, ketika abadi, Allah ada tuh. Dan tidak ada sesuatu yang ada bersama Allah. Bareng itu nggak ada. Itu maknanya. Meskipun kanallahu walam yakun ma'ahu syai' sering kita artikan di zaman azali. Allah ada, tidak ada ya, sesuatu yang bareng sama Allah. Ma'a itu kan bareng. Itu sering diartikannya di zaman azali itu. Ya, mengambil makna dari kana, dulu ada. Ya. Walam yakun ma'ahu syai'. Ya. Ini yakun dikasih lam jadi madi. Lam yakun tidak ada. Ya. Allah ada, sesuatu selain Allah tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Jadi ada itu hanya Allah. Baru wal'an katanya. Wal'an itu
Sekarang kita udah jadi begini gitu. Wal'an kana Allahu wa lam yakun ma'ahu syai' wal'an yakunu kama kan, katanya gitu. Tadinya kan kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai', al'an yakunu kama kana. Al-an, saya kira sekarang ada yang lain selain Allah. Kan ketika di azali tidak ada sesuatu yang bareng Allah adanya. Wal-an, sekarang kita udah ada nih. Apakah ada? Ya kalau di azali dulu kan memang kita belum diciptakan. Iya toh? Kan di azali kita belum diciptakan. Ya. Allah ya, di ajali kita belum diciptakan, maka boleh jadi tidak ada sesuatu yang bersama Allah, tidak ada. Kana Allahu wa lam yakun ma'ahu syai'. Nah, maka pikiran kita mengatakan sekarang mah ada udah sesuatu yang bareng Allah kita. Oke. Maka dikatakan wal'an. Terus sekarang yakunullahu kama kan. Keberadaan Allah sama seperti yang dulu itu. Tetap tidak ada sesuatu yang bersama Allah sampai sekarang. Nah, kita apa? Nah, kita adalah orang sufi mengambil redaksi ini, penggalan kata ini, ayat ini adalah untuk menafikan bahwa ada wujud selain Allah sampai kapanpun. Kana Allahu wa lam yakun ma'ahu syai'. Dulu Allah ada, belum ada sesuatu. Iyalah di zaman azali kita adalah masih berbentuk isi pengetahuan Allah di dalam ilmunya. Maka isi dengan ilmunya adalah sifat Allah. Tak ada kita di situ. Wal'an sekarang berarti kita udah ada dong sesuatu yang bersama Allah. Yakunullahu kama kan. Keberadaan Allah masih sama seperti itu. Nggak ada sesuatu. Wal'an ini sebetulnya bukan wal'an sekarang kita ada. Kalau dalam konteks tasawuf, wal'an setelah saya syuhud gitu. Saya pikir sudah ada sesuatu yang bersama Allah di sini, ternyata setelah saya suhud tetap saja tidak ada. Itu maksudnya sebetulnya. Nah, orang menerjemahkan, memahami ini terkadang tidak detil. Ya, wal'an itu yakni ba'da syuhud. Ya, setelah saya suhud nih sekarang baru tahu memang tidak ada sesuatu yang bareng bersama Allah, tidak ada. Artinya yang bareng ini sesuatu yang independen. Sesuatu yang ada, punya hakikat sendiri sama dengan Allah. Gitu. Ya. Ketika di azali, kalau kita umpamakan bayangan, ketika di azali bayangan kita belum muncul. Saya ada nih, kan? Belum ada cahaya sinar yang menerpa tubuh saya, maka tubuh saya belum munculkan bayangan saya. Oke? Nah, pada saat itu saya aja sendiri. Yang ada, tidak ada yang lain, tidak ada sesuatu yang lain, ada bareng saya sebelum bayangan itu ada. Sekarang ketika udah ada bayangan, ada sinar nih, ada bayangan saya tuh. Waalaikumsalam. Sudah ada bayangan saya. Apakah
Sekarang ada sesuatu yang lain bareng saya. Nggak ada. Ini bukan yang lain. Karena yang lain tidak ada. Ini bayangan saya. Kata bayangan, saya pikir saya ada independen. Bukan. Ya. Jangan di jalan ya, jangan di jalan. Ke situ. Jangan nutup jalan. Ya. Maju namanya. Pindahkan. Kang, sini Kang. Ini Kang. Ayo. Nah ini saya pelan-pelan nih menjelaskan. Ya. Saya umpamakan saya sendiri nih, belum ada sinar yang menimbulkan bayangan saya. Ketika saya sendiri belum ada bayangan, maka saya bilang saya doang yang ada. Nggak ada yang lain ada bareng sama saya, nggak ada. Wajar. Ada sinar, muncul bayangan saya. Kata bayangan, nah sekarang ada dong sesuatu yang lain. Iya toh? Sesuatu yang ada bareng sama ente. Maka saya tanya bayangan itu, emang ente ada sendiri? Lain sama saya. Ente independen. Ada seperti saya ada. Bukan, saya mah bayangan ente. Berarti ente nggak ada. Itu saya. Itulah mana wal'an yakunu kamakan. Sekarang setelah saya tahu udah ada bayangan yaitu saya sendiri. Saya pikir saya ada independen. Ada dua saya sama Allah. Ternyata bukan. Allah juga bayangan itu. Gitu. Berarti nanti juga ketika di abadi, kita kan abadi nanti tuh. Itu juga bukan kita independen. Bukan ada sesuatu yang ada barang Allah. Itu juga bayangan Allah juga. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Di azali disebut qadim. Di sini al-an fid dunya disebut fana. Di abadi nanti disebut baqa. Baqa lawan qadim. Oke, ada satu lagi. Kita ketika di azali kita disebut adamun, adam tidak ada. Azali adamun. Ketika kita disebut wujud di sini fanaun. Kemudian ketika kita di abadi wujud juga baqaun. Nah, ada satu yang unik. Kenapa ketika kita Adam, kita kan bayangan, belum ada bayangan di situ. Ya. Kita qadim. Kita dong. Ini tanda kutip ya. Ini jika ya, otak-otak yang mendengar, wah kok kita qadim, ini tanda kutip kita qadim ya. Begitu kita di sini wujud, kenapa fana? Mestinya wujud itu jangan fana, bako. Adam baru fana, lawannya kan? Tapi kenapa jadi silang begitu? Kita di azali, kita disebutnya adamun. Karena di situ sifat Allah. Begitu di sini kita wujudun, tetapi fanaun. Fana. Fana itu sama dengan tak ada.
Ya. Adam lawannya Ahmadiyah ini wujud, oke? Fana lawannya baqo ama abadi. Jadi adamun wujudun fanaun baqaun, azaliyun abadiyun. Ya. Di sini hanya waktun al-an. Saya ingin menarik satu benang merahnya nih. Jadi di azali, di al-an di sini, dan di abadi sebetulnya adalah satu masa bernama sarmadi, gitu. Ini maksudnya ini. Saya ingin nerangkan ini. Ketika Allah berfirman kepada Nabi, kepada malaikat, idz qala rabbuka lil malaik. Ini satu signal, ya, satu sinyal tentang sebuah waktu yang sarmadi, abadi, ad-dahr itu sarmada, dahr itu masa, sarmada masa yang tidak putus. Maka di situ dikatakan alladzi huwa minal azali ilal abadi. Ya, minal adam ilal wujud, minal fana ilal baqa. Permulaan yang tiada awal, yang tiada permulaan, akhir yang tiada penghabisan. Siapa? Allah. Mana Allah nggak ngelihat? Surahnya siapa? Al-insanu as-sarmadi, gitu. Al-insanu sarmadi. Dan ini hanya bayangan Allah tunggal. Itulah yang dimaksud insan tunggal. Karena banyak itu adalah pengulangan. Ya. Itu iz saja tuh. Iz itu isarahnya begitu. Iz. Iz qala, ketika. Kemudian qala. Qala itu adalah al-qaul, ucapan. Qaul itu adalah ilqa'u ma'na ta'alluqi masyiatillahi ta'ala biijadi Adam bizawatil qudsiyatil jabarutiyah allati hiyal malaikatul muqarrabun wal arwahul mujarradatu wal malakutiyatu allati hiyan nufusus samawiyatu idh kullu ma yahdutsu fi alamil kaun lahu suratun qabla takwin fi alamir ruh allazi huwa alamul qada'is sabiq. Ya, panjang banget tuh. Ini kudu pelan-pelan nih. Ya. Pelan-pelan, ya, masuknya pelan, kecepatan. Ya. Hilang karena kecepatan. Jadi gimana caranya tuh? Baik. Wal qaul idz qala, ucapan adalah ilqa. Apa ilqa itu? Menyampaikan sebuah kandungan, sebuah makna nih yang berkaitan dengan masyiah Allah. Orang ngomong itu kan berkaitan dengan kehendak. Gitu logiknya. Orang ketika udah ngomong berarti berkaitan dengan kehendak. Ya. Itu sebab iza arada syai'an, ini arada ini kan keinginan, syai'an ini kan syai' minal masyiah. Sebetulnya iza arada Allahu masyiatah, ketika Allah mengingini keinginannya. Ketika sudah ada keinginan,
ayaqula, maka al-qaul adalah masyiah, iradah, keinginan. Wa idz qala, ketika Allah mengingini kehendaknya untuk menunjukkan keabadiannya pada diri manusia. Ya. Coba cerita hidup ini cerita siapa? Cerita manusia. Coba kita cerita sekarang diri kita. Saya cerita misalnya nih, mewakili manusia semua. Saya sebelum di sini, di mana? Di dalam azali, katanya gitu. Dulu kita di zaman azali. Ya, lalu ada yang nanya, emang di zaman azali lu ada itu? Ora, katanya gitu. Siapa di situ di zaman azali? Makanya orang sufi mengatakan, khuliqta minal adam ilal wujud, katanya. Kamu dibikin dari tidak ada kepada ada. Ada pertanyaan, gimana sih ada bisa jadi ada? Ini masih akal ini, belum pergi ke akal, belum meninggalkan akal, ini masih akal. Maksudnya tidak ada di situ bukan kamu, gitu maksudnya. Kamu diciptakan dari tidak ada, atau begini, kita dulu tidak ada kemudian diadain, kan gitu ya. Berarti asal kita tidak ada. Gimana sih? Yang namanya tidak ada mah tidak ada, bukan ada. Maka saya tanya, ibu-ibu saya tanya, tidak ada itu ada apa tidak ada? Nah, tidak ada. Tadi kenapa dibilang kamu kamu kan ada nih. Ya, diciptakan dari tidak, apa gimana sih? Akal nggak puas-puas tuh. Maksudnya, ya, kamu diciptakan dari tidak ada di zaman qadar. Ya. Itu bukan kamu, maksudnya tidak ada teh. Tapi kan kalau saya cerita saya sebelum ada di dunia ini, saya di zaman azali. Ya, bagaimana sih? Nanti setelah dari sini saya pergi ke satu tempat abadi. Ya. Oke. Sekarang kita cerita Allah. Apakah sekarang Allah ini ada? Ada. Ketika ajali ada? Ada. Nanti ketika kita di zaman abadi Allah ada? Ada. Ya, apakah ada selain Allah atau sesuatu yang lain ada bareng adanya Allah? Nah, berarti wal'an, maka diartikan oleh orang sufi, setelah syuhud ternyata yang ada mah hanya Allah. Yakunu kama kana, ada sebagaimana ada. Jangan diartikan ini mudhari ini madi. Tidak, sama Allah nggak ada mudhari madi. Dulu ada, tidak ada sesuatu bareng Allah. Ya. Dan kamu tahunya nanti setelah syuhud ternyata yang ada itu Allah saja. Mudah. Kita pernah mengaji tauhid begini, bahwa kita di zaman azali itu yang akan muncul di sini masing-masing kan beda tuh ya. Ya, masa hidupnya beda, panjang durasi kehidupannya juga beda. Katakan kita cerita ya tentang satu orang dan itu adalah masing-masing sendiri. Ya. Kita hidup 60 tahun misalnya di sini. Ya. Ini kita hidup 60 tahun nih di sini. Ini semua waktu yang terbentang
Sampai 60 tahun itu diajali sudah ada semua. Gambarnya di sini. Gitu. Nah, kita ini apa di sini? Bayangan siapa? Bayangan Allah. Maka saya pernah mengumpamakan seperti berdiri seseorang di tengah dan terdapat sejuta cermin. Cuman bedanya sejuta-jutanya itu bareng geraknya dengan kita. Ya, tetapi ini uniknya, jika itu sejuta jumlahnya, setiap bayangan masing-masing berbeda satu sama lain. Meskipun datangnya dari yang tunggal. Kenapa harus begitu berpikirnya? Karena untuk menutup idrakul aql. Kalau tadi kan kita paham, ya, bergerak sejuta, akal paham. Itu nakis. Apa yang dicapai oleh akal nakis. Tapi Allah tidak nakis. Allah sempurna dan tidak dapat dipahami oleh akal. Itu tanzih. Kalau tadi tasbih, maka untuk mentanzihkan, maka jangan sesuatu yang masuk akal. Gitu. Jangankan untuk masuk, akal nyamperin juga nggak sampai. Karena sesuatu yang dapat disamperin oleh akal berarti tidak suci. Ya, perempuan jika sudah dipegang berarti sudah tidak suci. Gitu. Nah, Allah itu tanzih, suci. Jadi belum kena kesentuh apapun. Khayal juga nggak sampai ke sana. Maka ulama sufi mengatakannya, sejuta itu satu sama lain beda tapi dari yang tunggal. Nah, maka kalau cerita kita dulu, kita sebelum di sini ada di azali, itu tidak ada, bukan kita. Jika itu tidak ada dan bukan kita, apakah sekarang kita ada ini kita? Lah bukan. Ya, di azali itu kan kita udah ada di situ semua tuh, tapi itu bukan kita. Lalu dikeluarin sekarang, ini kita syai, kita ada. Lah bukan. Nanti bukan juga. Kisah kita atau kisah Allah ini sebenarnya? Kisah Allah. Tapi dalam surah Insan. Maka penjelasan tentang azali, al-an wa abadi ini tentang as-sarmada. Ya. Al-insanu al-sarmadi. Maka wa iz qala rabbuka lil malaikati, iz ini isyarah ila sarmadi. Sarmadi itu minal azal ilal abad. Makanya apa kata hadis Nabi? La tasubbud dahr fa innallaha huwad dahru. Jangan nyaci waktu, karena waktu itu Allah. Ya, jangan. Waktu apa? Waktu azali kayak waktu sekarang kayak waktu abadi kayak huwallah. Jika la tasubbud dahr fa inna dahr huwallah, ad-dahr huwa al-insan. Wa ainul insan wallahu ainul insan. Gitu. Dan Allah itu hakikatnya insan. Nah, ini kesalahannya saudara kita yang tercinta dan terkasih mengatakannya ketika Allahu ainul insan, Allah adalah manusia itu sendiri. Itu kesalahannya, paham dialah.
Yang dimaksud orang sufi, Allahu ainul insan, Allah itu hakikatul insan. Ain itu hakikat mananya. Bukannya manusia itu sendiri. Ya, ini kerusakan adalah pada televisi Anda, bukan ya, pada siaran kami. Yang rusak televisi Anda, siaran kami betul. Perbaiki televisi Anda tuh. Nah, ketika qala al-qaul an yaqula lahu kun fayakun. Al-qaul huwa al-iradah. Ya. Orang ngomong itu adalah menunjukkan kehendak. Ketika wa idz qala itu udah berkehendak. Yaitu maka di sini huwa ilqa'u makna ta'alluqi, menyampaikan satu maksud ya, satu makna yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kehendak apa? Mewujudkan Adam. Di mana mewujudkan Adam? Fi az-zawatil qudsiyatil jabarutiyah. Pada saat itu diciptakannya di alam Jabarut. Apalagi alam Jabarut nih. Ya. Siapa alam Jabarut itu? Allati hiyal malaikatul muqarrabun. Yaitu para malaikat yang paling dekat dengan Allah. Dan juga wal arwah al mujarradah. Dan ruh yang murni. Ruh pure. Wah, ruh pure. Ya. Artinya ruh yang belum dibungkus apa-apa. Ya. Karena bungkusannya nanti masih di dalam tanah. Bungkusannya ini bumi ini. Nanti juga ruh itu akan pergi lagi ninggalin bungkusannya. Ya, bungkusannya kan tanah ini sangkar, nanti juga kembali lagi. Kalau dikuburnya diceger, ya tanahnya ceger, kuburnya diceger. Saya dulu menyangka, wah, tanah saya di Mekah kayaknya nih. Gitu. Karena ketika ngelamar di Mekah, wah tanah saya di Mekah. Keceger lagi ya, ketanya diceger, rasanya tanah gua dah. Ya matinya diceger dah kayaknya dah. Udah girang-girang. Makanya lagi kemarin saya pergi haji tuh, serius tuh saya berdoa, ya Allah kalau mau mati sekarang dah, di Mekah dah biarin. Yang mati ya, Kiai Maimun Jubair. Itu. Padahal di kubur Nabi, saya kebake sengaja, ya Allah, saya mati, ya Allah sini di kuburnya di sini, ya Allah, nggak balik lagi dah. Pas ke Mekah di Makla, kalau di Mekah di sini nih saya dikubur, sampai turun ke TWI lah, gitu. Nggak mati-mati. Jadi qala itu adalah satu kehendak untuk menciptakan Adam, di mana diciptakannya di pribadi-pribadi suci yang berada di alam Jabarut. Itu para malaikat. Malaikat dan ruh-ruh. Ya. Dan juga di zat kudsiyah yang malakut. Allati hiya nufusus samawiyah, jiwa-jiwa yang bersifat samawi. Apa jiwa-jiwa bersifat samawi? Ya. Diri kita ini
meskipun dari tanah. Perhatikan, ini detail banget nih. Kita ruh udah tadi tuh, kan tinggal satu, diri kita adalah tubuh, disebut nufus. Kan nanti disebut nufus itu kan ketika dibungkus tanah, kita menyebut apa ini? Mata, ini telinga, ainun, udhunun, lisanun, yadun, rijlun. Ini sifat siapa? Sifat Allah. Melihat, siapa yang punya sifat melihat? Mendengar, bicara, tangan, kaki. Sifat ini sifat Allah. Sebelum dibikin sifat ini gambarnya seperti yang kita sebut mata, telinga, ya. Mata, telinga, ini alam muluk, ini muluk nih, ini muluk. Ini muluk. Di belakang muluk malakut. Ya. Jadi tubuh kita ini nufus, nafas. Ini sifat-sifat Allah juga. Sifat kaki, sifat tangan, sifat melihat, sifat mendengar, sifat bicara. Oke? Ini sifat Allah, tapi dibikin surahnya sifat itu. Mata, telinga, lidah, bentuk begini tuh. Emang kaki begini? Surah ini mah. Kaki sifat. Tangan emang begini? Surah ini mah. Tangan sifat. Nah, sebelum dibikin surahnya, sifat itu udah ada di mana? Ya belum di sini. Kalau di alam muluk ini surahnya. Ya. Di belakangnya alam malakut. Makanya wal malakut allati hiya nufusus samawiyat. Nufus-nufus yang masih dalam bentuk samawi, langit, bukan bumi. Kalau bumi mah tanah. Nih, ini namanya jiwa tanah. Sebelum di tanah ya lawannya di langit. Begitu disebutinnya. Ya, langit mana? Bukan langit ini, Pak. Atas. Ya. Persoalannya nih, ini ketika didengar pakai akal nih, pusing. Karena akal bayangannya tahu, tempe, ya kan, oncom, gitu. Udah tuh, ini kan bukan tahu, tempe, oncom, bendanya nggak ada. Apa ya? Woi, siapa itu? Kenapa malakut itu adalah nufusus samawiyat? Kullu ma yahdusu fi alamil kaun. Karena yang terjadi di alam kaun ini nih, lahu suratun, ada gambarannya qabla takwin, sebelum dibikin, ya. Di mana gambarnya? Fi alamir ruh. Di zaman itu ada gambarnya. Nah, makanya di dalam orang sufi itu, ini teori orang sufi, dia ada tajalli, ada martabah 7, martabat itu. Sebetulnya keterangan ini juga untuk diajak, untuk disampaikan kepada akal, disampaikan kepada otak. Salahnya ini otaknya ada 2, otak-otak itu jadi susah memahaminya. Ya, salahnya itu saja. Kalau otak saja paham, ini tidak, otak-otak itu jadinya. Orang sufi bicara tentang martabat 7, martabat 40, itu sebetulnya dilogikkan, dilogiskan, diotakkan, katakan begitu. Otaknya, otak-otak itu yang jadi salah paham tuh. Dia mau baca sendiri tanpa tanya apa maknanya. Ya. Akhirnya seperti orang kesurupan. Atau orang kesurupan, kerasukan jin. Ya. Gila bahwa itu salah. Ya sudah, kalau orang sudah gila kan susah ngobatinnya. Susah jawabnya, bicara sama orang gila, sembuh dulu baru bisa diajak cakap.
Oke? Kenapa ada namanya nufusus samawiyat, ada diri langit? Karena ada diri bumi, ini diri bumi nih. Ya. Makanya diri bumi ini biar cakep bagaimana ke bau. Bumi. Nah, maka diajak bicara logika nih. Bukan hanya gambar tuh dalam bentuk tanah. Kalau di sini makan, coba orang bikin lukisan kan matanya digituin tuh, set. Itu patung kalau ditiup oleh Allah roh jadi kita, Pak. Udah cakep banget nih patung, jadi kita itu. Ya. Nah, sebelum dibikin dari nupus ardiyah, ada surah dalam nupus samawiyah. Begini dah mudahnya, sebelum kita bikin ukiran yang kita ukir-ukir tuh di batu, sebelum mulai diwujudin kayak bikin, di pikiran kita udah bikin, kan gitu. Itu arsitek sebelum ngewujudin di sini, ya dulu mungkin arsitek nggak ada kertas, di sini semua kan, ya gitu. Karena dulu yang ngerjain dia juga, sekarang makan enggak, arsitek lain, ya pemborongnya lain, gitu. Jadi kudu digambar, nanti yang bangun berdasarkan otak, isi otak arsitek. Kalau arsitek yang bikin, nama di sini aja otaknya tuh. Ya, kayak ibu-ibu bikin kue kan, nggak digambar kan? Udah dibikin aja itu otak dituangin ke wujud, gitu. Coba kalau nyuruh mah, akhirnya ditulis garam, gitu. Gitu. Jadi sebelum diwujudin di alam langit tuh udah ada gambarnya. Untuk apa nih pernyataan begini? Untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi itu enggak salah pisan, emang udah ditentuin oleh Allah. Jadi jangan merasa ini kurang apa saya ya Allah. Nah, tahu udah kurang apa tuh kalau udah begitu tuh. Kurang apa tuh? Kurang ajar. Ya. Ya. Maka orang sufi bilang begini, sesuatu yang sudah terjadi itu yang terbaik untukmu. Itu. Sesuatu yang sudah terjadi itu yang terbaik untuk. Jangan minta ditukar sama Allah. Sampai orang sufi mengatakan begini, musibah itu yang ngasih siapa? Jangan ngelihat apa yang dikasih, lihat yang ngasih dah. Coba kalau emang antum tuh demen sama orang, dikasih cincin dari apa yang paling jelek? Koin masih cakep Pak. Dari kawat. Kawat di mundur. Ini sayang, boy lah. Dipakai deh. Cakep banget. Ya, begitu demenannya pergi mah buset, bergeledek. Kan gitu. Begitu. Maka orang kalau sudah ketemu demenan ditinggalin semua. Kalau demenan yang nggak ada mau, ya selampainya juga hanya engkau. Wailah, megang selampainya. Begitu ada demenannya, ya, semua dicampakkan. Ya, karena udah ketemu. Orang jika sudah menyaksikan Allah, selesai semua. Ya. Maksudnya apa tuh? Ada di alam muluk, di bumi ini, alam malakut, alam jabarut, untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi itu qada, enggak berubah. Emang itu kehendak Allah.
Summa fi alamil qalbi, dari alam nufus kemudian di alam hati. Alam hati huwa qalbul alam. Alam hati itu adalah hatinya alam, al-musamma bil lauhil mahfuz, namanya lauhil mahfuz. Ya. Hati kita ini sama dengan lauhil mahfuz bagi alam. Sekarang alam bermakna kaun, selain kita ini semua alam nih, jagat, semesta. Apa yang terjadi sekarang, kita dulu, kita dengan alam itu kan sama. Ini manusia kecil, ini alam semesta nih, ini sebanding nih. Kita ini miniatur alam semesta. Al insanu mukhtasarul alam, mikrokosmos tuh. Nah sekarang coba lihat kita ini bergerak itu dari hati. Ya, bergerak itu dari hati. Maka jika ada sesuatu yang nggak sesuai sama hati, kita mau bikin mundur tuh waktu. Ya, kudu sama hati. Nah alam itu lauhil mahfuz. Ya. Dan lauhil mahfuz kita adalah hati. Gitu. Kan kita ada cerita di belakang alam ini, ya, lauhil mahfuz, kemudian kursi dan arasy, katanya gitu. Kan kita sama dengan alam, berarti kita juga punya dong lauhil mahfuznya, itu hati. Hati ini kalau yang bentuk daging mah di sini itu mah aplikasinya doang. Gitu. Summa fi alamin nafs, baru alam diri nih. Ayat nafsul alam alladhi huwa lauhul mahwi wal ismat al mu'abbar anhu bis sama'id dunya. Ya. Alam diri yaitu diri alam yang mana dia itu lauh, sebuah paparan lauh. Kita ini kan lauh, coba. Ya, di diri kita tempat membaca tulisan. Coba Iqra, baca manusia, semuanya sifat Allah tuh, semuanya kehendak Allah. Kan lauh. Ya, kita ngeliat orang marah juga kita baca dari lauh ini. Ngeliat orang demen, marah, suka, sinis, ya, lauh. Tapi mahwal isbat, hilang dan ada, hilang dan ada. Itulah langit dunia. Ya. Mahu wal isbat, mahu wal isbat. Yang kita katakan bahwa durasi hidup ini sedikit kecil kan? Hilang, wujud, hilang, wujud, hilang. Kalau istilah mereka zuhur, ikhfa, bukan butun. Zuku, zuhur, ikhfa, zuhur, ikhfa, zuhur. Ya. Atau izhar ikhfa, izhar ikhfa, izhar ikhfa, begitu. Enggak idgham enggak. Diizharkan, diikhfakan, diizharkan, diikhfakan, diizharkan, diikhfakan. Ini di dunia di sini nih. Fit tanzil kama qala ta'ala wa im min syai'in illa indana khazainuh. Coba. Tidaklah segala sesuatu melainkan di sisi saya, kata Allah, ada khazainnya. Apa khazinah itu? Apa khazinah? Berangkasnya. Ya. Yang muncul di situ tuh saya keluarin dari berangkas saya. Jadi apa yang terjadi itu kehendak Allah. Nggak usah membabi buta sama siapa baik.
kehendak Allah. Gara-gara lu sini. Ya. Ya. Siapa tahu itu sesuatu yang menjadi gara-gara yang menyebabkan kita buruk dan itu kebaikan. Kalau kita dipilih, kita ini ditakdirkan ditempeleng, pak, gitu. Ada tangannya nempeleng kita. Apa mendingan yang nempeleng nggak ada tangannya, tato pak aja. Pilih mauan mana? Abu, mauan mana coba? Kita takdir di pipi ada yang nempeleng. Pilihannya dua. Ada wasilah tangan orang pak, atau nggak ada tangannya kepak aja langsung. Kira-kira mauan mana? Nah, kalau mauan ada, ya udah jangan marah sama orang apapun yang terjadi. Itu Allah. Kata Allah, ya udah dah, gua nggak pakai surah dah, nggak pakai gambarnya. Ya, ntar gua kalau ngasih duit juga gak lemparin aja ke muka lo. Wah, woi, pelan-pelan lah gitu kan. Kan begitu. Lari pak kita. Anak juga nggak pakai kita tidur sama bini, lalu bunting lalu melojor, enggak, berdebu aja depan samping rumah kita. Anak gua tuh anak gua. Lah iya. Di mana salahnya? Ya. Bini begitu lahir kesakitan gara-gara lu bang, katanya gitu. Lah jangan. Ya. Ketika ngelahirin doang gara-gara lu. Ya. Begitu habis nipas mah. Ya, iya. Baru 6, yang ke-7 dah katanya gitu coba. Indahnya musibah itu. Wa ma nunazziluhu, dari berangkas ini tidaklah aku turunin, tanazzul, tajalli, ya, diciptakan illa biqadarim ma'lum, melainkan ukurannya itu udah dibatasi, maklum yani mahdud. Udah. Tuh. Jadi apa yang terjadi itu udah ukuran yang maklum. Jangan makan nanya salah apa saya Allah. Kata Allah, apa gua gampar juga nih bocah ya. Pakai salah apa lah itu. Apa yang gua turunin itu adalah sifat gue. Terima itu. Itu aku. La tasubbud dahar fa inna dahar huwa Allah. Terutama kita sendiri jangan menyaci diri. Wa atabir bihalika fi nafsik. Coba ambil mana belum. Falidzalika qalana, oleh karena itu Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Udah. Aku menjadikan di bumi ini khalifah, coba. Wakilku yang menjelma, yang akan menjadi jelmaan wujud dan sifatku dan perbuatanku. Dan kitalah untuk menyaksikan ya Allah pada diri kita sendiri, diriku sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Wa tabir bihadika fin nafsik. Ya, anggaplah itu pada dirimu tuh, dengan keadaanmu tuh. Fa inna kullama yazhar ala jawarihik, segala yang muncul zahir zuhur di dalam tubuh, anggota tubuh kita nih, kita melakukan apa ini semua, allati hiya alamu kaunik, ya, di mana zuhurnya zuhurnya dengan kepada anggota tubuh kita itu
itu adalah alamu kaunik, alam wujudmu, alam adamu. Kamu ada tuh. Wa syahadatik, dan kamu, dan artinya yang dapat kamu saksikan, syahadatik. Ya. Yang dapat Anda saksikan. Seperti apa? Minal qauli, ini kan kita ngomong, kita menyaksikan, wal fi'li, dan kita berbuat. Lahu wujudun fi ruhika, itu semua punya wujud di belakang alam tubuh kamu, ada wujudnya. Bukan tiba-tiba, nggak ada yang tiba-tiba. Makanya kan ada orang mengatakan nggak ada yang kebetulan, kan gitu. Iyalah. Ilok, Allah kaget. Wah, itu muncul dari mana ya? Lah kagak. Lah emang dari Allah. Ya. Siapa yang ditakrak? Tahu ditakrak? Siapa yang mau di? Tuh susah, nggak ada bahasa Indonesia takrak. Hah? Iya, bahasa Indonesia takrak apa? Tuduh. Ah, ada tuduh. Siapa yang mau dituduh? Cari kamusnya. Takrak itu asalnya dari mana itu? Ya? Siapa yang mau dituduh? Nggak ada. Hatta yang menjadi surah perbuatan itu juga kalau dituduh marah. Ya. Iya, namanya gua lupa. Udah apa? Gua lupa. Ngomong ya, coba tuh. Udah salah, Ge. Lah ya. Allah wabas. Ya. Itu punya wujud di ruh kamu, artinya di belakang itu, hiya ma wara'a ghaibi ghaibik, di belakang yang tidak kamu capai, bahkan jauh lagi tidak dicapainya, itu tuh ghaibi ghaibik. Bukan hanya ghabaan aklik, tapi ghabaan ghaibik. Itu di alam sifat Allah. Summa fi ghaibi ghaibik. Sebelum pertama di belakang gaibnya gaib kamu, baru di gaibnya gaib kamu. Baru di hati kamu. Gaib-gaib itu di hati. Summa fi nafsika, baru di dalam dirimu. Allati hiya ghaibukal adna. Gaibnya tapi dekat sama kamu. Wasama'uka dunya. Kan kita udah ada sekarang nih, ya, nih. Tahu nggak yang besok bakal terjadi? Tahu nggak? Lah kan masih gaib, meskipun udah ada, Ge. Kamu punya, misalnya punya demenan. Yakin itu bakal jadi istri kamu? Lah belum. Lah kan ini udah di alam nyata, masih belum tahu baik. Orang bisnis, mudah-mudahan besok meleduk, kan gitu. Lah emang gak meleduk kan ini? Nah itu. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada. Maka itu sebabnya afdalul ibadati al-intizaru minallah. Ibadah yang terbaik nungguin dari Allah, jangan nungguin dari siapa-siapa. Ya, nungguin dari orang kecewa. Nungguin laki beliin emas kecewa, Bu. Nungguinnya dari Allah udah. Gitu. Bagaimana Bu? Ceritanya nungguin dari Allah. Ya laki gue gak diem baik. Ya. Artinya kalau Allah ngegerakin, ntar laki kita inget. Gitu. Kurang sabar. Ya, dikemat lakinya. Lebih kurang sabar lagi, ya, diomelin lakinya. Orang sama bang, no, kayak dia no, ya. Oh, lihat tetangga di lehernya sampai sekintal. Rantai, iya.
Rantai apa? Rantai tahu, kebo apa kambing itu? Rantai kapal. Ya, jangan rantai kapal laut. Nah itu manusia ya. Summa yadhhar ala jawarihik. Kemudian muncul dalam tubuhmu. Baru kalau udah datang ke tubuh mah baru. Maka jangan kaget. Memang ada marotibnya. Sebenarnya untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu memang dari Allah, tidak dari siapa-siapa. Ya. Wal ja'lu a'ammu an minal ibda'i wat takwin. Kenapa Allah pakai ja'ilun, tidak mubdi'un misalnya, au badi'us samawati, seperti itu, badi'us samawati wal ardh. Ya, atau kun fayakun, atau kawwanallahu misalnya, Allah ya, au ana mukawwinu gitu, inni mukawwinu misalnya begitu. Kenapa ini ja'il? Maka al ja'lu, kalimat menjadikan dengan kata ja'al itu lebih umum ya, maknanya lebih luas dibanding kata ibda. Badi'us sama badi sama. Badi itu menciptakan yang tadinya belum ada modelnya. Ya. Kalau takwin ya itu adalah mewujudkan yang bersifat waktu sementara, takwin. Kalau ja'al, ibda dan takwin. Dan juga falam yakul khaliq. Kenapa ini khaliqu fil ardi? Tidak. Li'annal insana murakkabun minal alamain. Alasannya karena manusia ini susunan dari dua alam. Khalifatun yatakhallaq bi akhlaqi wa yattasifu bi awsafi wa yanfudhu amri wa yuwaswisu khalqi wa yasusu khalqi wa yudabbiru amrahum wa yudvitu nizamahum wa yad'uhum ila ta'ati. Bukan alamain ya, minal alamin, maaf. Li'annal insana murakkabun minal alamin. Karena manusia itu susunan alam semesta. Di dalam tubuh kita ini sebetulnya alam yang gede itu dibikin kecil, set, gitu, dan dibentuk cantik, truk, seperti kita. Ya, semua ada di kita. Ya, sungai ada di kita, sumur ada di kita, air mancur ada di kita, angin banyak, api ada, ya, tanah memang dia bisa, batu ada, hutan ada, dan yang paling mantap semua binatang ada. Ya. Kita pergi ke kebun binatang, kita perhatiin sifat itu, kita paham semua itu, paham. Oh, ular matok nih, oh, paham kita, dan mengerti. Coba ular niat kita nggak paham. Ya. Kita injak nggak tahu matok, kagak tahu ge matok baik dasar, coba nggak paham dia. Orang kemarin nyembelih kebo ada yang ketanduang tuh ya, ya karena dia nggak paham. Maka manusia itu khalifah. Tuh. Kenapa dikatakan falam yakul khaliq li'annal insan murakkab minal alamin? Karena alamnya udah ada, kalau belum khaliq. Itu rahasianya. Ini ja'il, kalau ja'il itu menciptakan dari yang udah dibikin sama Allah. Kalau yang baru dibikin belum dibikin sebelumnya itu khaliq. Khalaqa itu menciptakan belum ada sebelumnya. Kalau ja'ala itu menciptakan dari yang sudah dikhalaq, khuliq, yang sudah
Gitu. Nah, kita kan susunan dari semua alam semesta. Udah ada ciptaan ini dibikin, ini ja'il. Khalifahnya satu. Kenapa dia disebut khalifah? Karena manusia itu yatakhallaku bi akhlaqi. Siapa yang nyayangin sesama manusia, Allah bentuknya manusia yang nyayangin. Siapa yang memberikan rezeki, Allah, maka nanti Allah pakai manusia yang ngasih rezeki. Siapa yang memberi hidayah, Allah, tetapi nanti ada manusia yang berdakwah mengajak kepada kebenaran. Siapa yang menurunkan ilmu, Allah, tapi nanti ada manusia. Nah, itu yatakhallaku bi akhlaqi. Wa yatasifu bi awsafi, dan punya sifat-sifat aku, melihat, mendengar, bicara, menghancurkan, merusak, membangunkan, dan semua. Wa yanfudhu amri ala lahul khalqu wal amru. Allah nyiptakan, Allah yang ngatur, kita yang melaksanakan perintah itu. Wa yasusu khalqi. Apa yasusu itu? Siasa. Ya, juga memimpin ya, makhlukku. Ya. Ya mesti ada yang mengendalikan, mengatur. Yesus itu kan mengatur. Ya, tapi Yesus itu lebih kepada memimpin, qiyadah. As-siyasah hiyal qiyadah. Ya, bukan siyadah, tapi qiyadah. Ya. Di rumah ada laki, gitu. Di kantor ada bos. Orang tuh. Ya. Kudu orang itu. Wa yudabbiru amrahum, dan yang mengatur urusan manusia itu. Bahkan mengatur alam semesta. Siapa yang ngurusin bebek? Ngurusin kambing? Ya, semua manusia. Dan juga yudbitu nizamahu, meletakkan aturan mereka. Jadi tradisi, jadi adat, semua manusia. Wa yad'uhum ila ta'ati, dan mereka juga, manusia juga, khalifah juga yang menyeru makhluk ini untuk taat kepada Allah. Ya. Nah, inilah perkataan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Segitu doang tuh baru tafsiran tuh. Ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, berarti Allah berkehendak. Kehendak Allah ini bukan kehendak yang baru nih, yang lama. Berarti kalau kehendak sudah diucapkan, ini berarti Allah ingin menunjukkan kehendaknya yang abadi. Nah, kehendak yang abadi itu adalah bentuk manusia. Kita di akhirat kan abadi terus. Ya. Tapi kehidupan di akhirat adalah katanya merupakan, bukan katanya, artinya kita yang kita yakini adalah merupakan audio visual dari kehidupan yang pendek ini. Dan yang kehidupan yang pendek ini adalah sebuah manifestasi daripada kehidupan yang di zaman azali. Ya. Coba kita dari kecil nih sampai gede, sampai nanti tua, itu nggak habis-habis keinginan datang dari berangkasnya nih hati nih. Ya, kita nggak tahu tuh. Ya. Itulah Allah. Mungkin sekarang anak masih kecil merencanakan, saya nanti kalau sudah besar, ya, saya akan seperti si Fulan punya ini, bla 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 bla. Itu kan karena melihat contoh misal di sekitarnya. Bukan dia sedang mengat. Ya tidak. Ketika di sininya tidak ada, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Nggak punya idenya, nggak ada kemauannya. Nah, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidaklah sesuatu melainkan ada berangkasnya di sisi kami itu. Dan tidaklah yang kami turunkan itu semuanya dalam ukuran tertentu sesuai dengan yang tersimpan di dalam berangkas. Makanya kita kalau mau ngungkapin bicara itu sebetulnya sudah ada kata-kata itu di dalam hati itu. Terkadang kita untuk ngepasin maknanya nyari kata-kata nggak sampai-sampai. Itu ketika diwujudkan ya kudu sesuai dengan ini. Dan itu adalah satu misal bahwa hanya Allah lah yang dapat membuat surah yang pas. Walillah al-masalul a'la. Ya. Qalu ataj'alu fiha wa inkarul malaika biqaulihim. Malaikat mengingkari. Ya. Lalu ingkarnya malaikat dengan berkata begini. Qalu, malaikat berkata tuh, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini may yufsidu fiha, yang merusak di dalamnya, wa yasfikud dima, mengalirkan darah, membunuh. Ya. Ini wa ta'riduhum, komplainnya malaikat. Sebabnya apa? Bi awaliyatihim, karena dia merasa dirinya lebih priority. Kan duluan saya, ngapa nggak pakai saya jadi khalifahnya? Pakai bikin lagi. Berarti selain saya, nah begini, logika benda itu, logika ciptaan itu, dia tidak paham kalau tidak sama. Kenapa orang berteman? Karena sama. Ya. Ketika sama maka berteman. Ketika tidak sama maka menjauh. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak sama dengan malaikat, maka malaikat mengingkari. Pengingkaran malaikat itu adalah sebuah pernyataan yang hakiki, pernyataan berbentuk perilaku bahwa manusia bukan malaikat. Lidzalika, oleh karena itu malaikat ngaku dulu, kalau saya begini nih, berarti selain saya bukan begini, kan begitu. Itu untuk menunjukkan lawan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Coba hitam, kalau dia ngelihat bukan hitam, apa namanya? Apa Pak? Hitam nih, warna hitam. Dia ngelihat bukan hitam, berarti apa? Putih. Putih lah, kena ya, apa namanya? Ciptaan itu berpasang-pasangan saja. Nah putih, kalau dia ngelihat nggak putih, dia sebut apa? Hitam. Gitu. Nah malaikat ngelihat ini bukan dia, ini dia kan dari nur, dari cahaya, ini bukan. Nah kalau malaikat sifatnya baik, berarti ini sifatnya tidak baik. Sebetulnya Allah sedang menjelaskan tentang makhluk dan sifat-sifatnya, tetapi penjelasannya adalah dalam bentuk dialog. Pertanyaannya, apakah benar terjadi dialog? Wallahu a'lam. Kalau terjadi dialog pakai bahasa apa? Bahasa planet atau bahasa Cina? Gitu. Tahu-tahu silat aja tuh. Ya. Nah ya, bahasa Cina dikit-dikit terus silat kan. Atau bahasa India. Ya, tahu-tahu dia lari aja di atas di taman bunga. Ya, bahasa apa? Baik. Nah, huwa tijabuhum
an zuhuri ma'nal ilahiyya wal awsafir rabbaniyya fihi allati hiya min khawasil hayatil ijtimaiyah wa tarkibil jamilil alamin al-hasir lima fil kaunain wa ilmuhum bisuduril af'alil bahimiyyah allati hiya ifsadun fil ardi wa sab'iyatul mu'abbar anha bisafkid dima. Ini panjang lagi ya, kita berhenti di sini, kita sambung nanti. Qalu ataj'alu fiha, karena saya ingin mendetailkan banget ya. Kedetailan di atas juga itu udah membuat otak jadi detail tuh. Ya, pelan-pelan. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.